Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rumah Juang Keadilan Berani Berbagi. Kali ini saya akan menyoroti dan menyikapi isu yang terjadi atas Ade Armando yang narasinya provokatif hingga dilaporkan oleh 40 ormas Islam. Saya setuju dan saya mendukung. Bahkan hari pelaporan itu saya pun membersamai di Bareskrim Mabes Polri. Karena di situ ada teman saya ya, Ogib dan Gufroni dari Muhammadiyah. Kemudian muncul berita bahwa Ade Armando itu akan meminta maaf asal kasus pelaporannya tidak berlanjut. Nah, ayo kita baca teman-teman semua. Seorang Ade Armando yang provokatif narasi-narasinya, bahkan rekam digitalnya dia mempunyai residu atas perbuatannya sebagai telapor. Berapa kali dia dilaporkan tentang ujaran kebencian kepada salah satu agama. Contoh yang nyata itu adalah dia mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab, dan sampai hari ini dia sudah tersangka. Kejelasan hukumnya tidak jelas sampai hari ini, dia masih di luar. Bahkan seharusnya untuk seorang dosen dia harus menjalankan amanah moral sebagai pendidik, karena dia akan menularkan ilmu-ilmunya, tapi kontras dengan kelakuannya. Bahkan suatu saat terjadi di gedung DPR MPR, Ade Armando sampai digebukin dan ditelanjangi. Kenapa ini tidak jadi bahan kajian dirinya untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang provokatif, akhirnya menyinggung perasaan-perasaan orang banyak gitu ya. Bagi saya, pernyataan Ade Armando yang ingin minta maaf tapi tidak dilanjutkan kasus hukumnya, itu nada yang menantang. Menunjukkan juga apabila kasus ini berlanjut, berarti dia sudah memperkirakan bahwa dia punya kekebalan imun hukum. Ini dugaan saya, analisa saya. Makanya saya setuju, laporkan. Boleh Ade Armando minta maaf secara personal kepada Pak JK. Yang penting permaafan hukum itu jangan sampai diberikan kepada Ade Armando. Karena apa? Apabila setiap anak bangsa provokatif, menyebarkan fitnah dan berita hoax, apalagi terkait sama ras, ya, ini berbahaya, akan memecah belah. Sementara dia sebagai dosen, dia selalu memproklamirkan NKRI, harga mati, Pancasila, dasar dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Tapi kenapa hanya karena membela satu kepentingan dia memprovokasi itu gitu, supaya antar umat beragama ribut ya ribut, sampai Pak JK dilaporkan sama seorang ya yang memang itu juga mengaku dari agama tertentu, dan dia juga kader anggota dari partai tertentu yang isinya memang itu. Jadi bagi saya, jangan lagi ada permaafan hukum untuk Ade Armando, untuk memberikan pembelajaran supaya bila nanti ini ada pemaafan hukum, orang-orang berikutnya, Ade Armando yang lainnya akan seperti ini. Kalau begini terus, nanti kerukunan antar umat beragama itu jadi kacau. Betapa besarnya pertaruhan perdamaian yang dilakukan Pak JK, bukan bertaruh materi, bukan bertaruh basic, tapi nyawa. Sedangkan Pak JK mengambil inisiatif secara kenegarawanan dia, walaupun harusnya negara yang turun di situ. Tapi Pak JK yang dimana hari itu sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden,
dia mengambil inisiatif memperdamaikan itu bukan hal yang gampang. Ade Armando saja kalau ada peristiwa konflik di pasar, belum tentu dia mampu mendamaikan. Karena orang yang mendamaikan itu, satu, dilihat moralnya, dia baik, makanya kedua belah pihak bisa menerima. Intelektualnya, dia akan berbicara dengan yang komprehensif, dengan yang bijak, karena intelektualnya. Juga materialnya, mungkin saja Pak JK mengakomodir semuanya dengan membiayai itu. Ini bukan satu hal yang gampang. Tapi kenapa sampai Anda hanya membela satu kepentingan yang Pak JK saja cuma mengatakan, saya yakin ijazah Pak Jokowi asli dan tunjukkan saja. Itu niatnya benar. Meyakini ijazah asli, tunjukkan saja agar kegaduhan tentang ijazah palsu ini selesai. Kenapa dibalas seperti itu? Jangan lihat ucapan Pak JK yang seperti itu, tapi lihatlah pengabdiannya, sumbangsinya untuk negara ini. Saya, Anda sendiri atau siapa, belum seberapa dibanding pengorbanannya Pak JK yang menangani beberapa konflik Aceh, Poso, Ambon. Kita siapa? Apa yang telah kita perbuat untuk bangsa ini? Yang adanya menghujat, mencaci, bikin kita hoax, memfitnah. Itu aja buat saya, buat saudara-saudara saya, Gufroni dari Muhammadiyah, Ogib, teman saya sebagai lawyer, ketua aktivis juga dari kemahasiswaan. Saya mendukung penuh. Saya juga berharap jangan ada permaafan hukum baik Ade Armando maupun Abu Janda yang memang narasi-narasinya selalu provokatif, menjurus kepada fitnah, menjurus kepada adu domba, dan bahayanya bila ini terjadi, bila ini ditanggapi sama masyarakat luas, akan terjadi perpecahan. Pesan moral saya itu, jangan ada permaafan hukum, untuk pembelajaran bagi orang-orang yang kedepannya tidak lagi akan mengulangi persoalan-persoalan seperti ini. Lanjutkan sampai pengadilan, salah dan benar biar hakim yang memutuskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.